Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Kali ini Ibu akan membahas masih materinya tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2, yaitu dalam bentuk operasi hitung campuran. Anak Ibu perhatikan dengan baik supaya bisa memahami dengan lebih baik lagi. Baik, langsung saja. Ibu mempunyai 5 soal latihan yang akan kita bahas hari ini ya. Ini 3 soal pertama. Ada pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan juga pembagian. Langsung saja kita akan bahas satu persatu ya nak. Untuk nomor 1, soalnya adalah 5 kuadrat dikurang akar 121. Nah, kalau menemukan soal seperti ini, kalian hilangkan dulu pangkat dan akarnya. Dengan cara apa ya? Dengan cara kita hitung ya. 5 pangkat 2 itu kan artinya 5 dikali 5. Kita hitung dulu ya. Berapa 5 pangkat 2? 25. Lalu berapa akar 121? Nah, kalau anak ibu ingat bilangan kuadrat dari 1 sampai 400, pasti anak ibu bisa langsung menemukannya. Nah, betul sekali, 11 ya. Akar 121 itu adalah 11, sehingga diperoleh 25 dikurang 11. Lalu kalian tinggal hitung. Hasilnya adalah nanti hasilnya adalah 14 ya. Namun sebelum ibu tunjukkan hasilnya, kalau kalian tidak hafal perkalian atau maksud ibu adalah bilangan kuadrat, bisa menggunakan cara yang pernah ibu terangkan kepada kalian ya. Seperti ini caranya. Akar 121 kita pisahkan 2 angka yang sebelah kanan. Ini garis merah adalah pembatasnya ya, sehingga yang sebelah kiri tinggal angka 1 saja. Lalu setelah dipisahkan, kita lakukan pendekatan bilangan kuadrat untuk bilangan yang sebelah kiri, angka 1 ini. Bilangan kuadrat yang pas 1, kebetulan ada 1 itu sendiri ya. Dan 1 itu sendiri berasal dari 1 pangkat 2. Nah, jadi kita sudah dapatkan nih untuk posisi puluhannya ya. Sudah pasti ini hasilnya puluhan karena lebih dari 100 ya. Kemudian, tadi bilangan kuadrat yang mendekati bilangan sebelah kiri ini adalah 1. 1 dikurang 1, kita dapatkan sisanya 0 ya, tidak ada sisa atau 0. Kemudian selanjutnya kita lihat angka satuannya di belakangnya, yaitu angka 1 juga nih ya. Angka 1 ini kalau kalian ingat bilangan kuadrat yang angka satuannya itu adalah 1, itu bisa diperoleh dari 1 pangkat 2 dan 9 pangkat 2. Yaitu 9 pangkat 2 81, maka satuannya juga 1 ya. Lalu kita harus pilih yang mana nih untuk menempati posisi satuan ini. Apakah 1 atau 9? Kita bisa tentukan dari sisanya nih. Kita bandingkan sisa yang 0 ini dengan nilai puluhan yang tadi sudah diperoleh, yaitu 1. 0 ternyata lebih kecil daripada 1, maka kita pilih yang lebih kecil di antara 1 dan 9. Maka kita pilih 1, sehingga akar 121 adalah 11 ya. Tadi sudah kita tulis ya. Tapi kalau anak ibu mesti hafal bilangan kuadrat dari 1 sampai 400 itu lebih mudah, langsung saja juga silahkan. Maka hasilnya adalah 14. Kita akan lanjut ke nomor 2. Akar 81 ditambah 3 dikali akar 100. Nah, ini masih gampang ya, masih mudah nih ya. Kita hitung dulu, akar 81 adalah 9 ditambah 3 dikali akar 100, sehingga kita peroleh seperti ini ya nak. 9 ditambah 3 dikali 10 ya, akar 100 itu 10. Nah, di sini ada penjumlahan dengan perkalian. Maka kita lakukan dulu perkalian. Maka kita hitung 3 dikali 10 adalah 30.
Sehingga perubahannya seperti ini, 9 ditambah 30 hasilnya adalah 39. Mudah ya untuk yang nomor 2 ya. Kita lanjut ke nomor 3. Akar 1600 dibagi dalam kurung 6 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2. Ini kita juga hitung dulu akarnya dan pangkat 2-nya. Akar 1600 ya. Kita bisa cari menggunakan cara yang sama seperti tadi. Kita pisahkan dua angka, yang kanan 00, yang kiri menjadi 16. Lalu yang sebelah kiri kita lakukan pendekatan bilangan kuadrat. Adakah yang bilangan kuadrat nilainya 16? Ada ya, 16 itu memang bilangan kuadrat. Sehingga kita dapatkan sisanya 16. Bilangan sebelah kiri ini kita kurangi dengan bilangan kuadrat 16 adalah 0 sisanya. Nah, 16 bilangan kuadrat itu yang tadi kita lakukan untuk pendekatan itu asalnya dari 4 pangkat 2. Sehingga itulah posisi puluhannya yaitu 4 ya. 0, kita lihat angka satuan 0 ini dari 1600. Dari bilangan kuadrat yang angka satunya 0 hanya satu, yaitu 0 itu sendiri ya. Jadi kita langsung menempatkan 0 di satuan. Sehingga akar dari 1600 adalah 40. Oke, kita tulis nanti di sini 40 dibagi 6 pangkat 2 adalah 36 dan 4 pangkat 2 adalah 16. Sehingga diperoleh seperti ini ya. 40 dibagi 36 dikurang 16. Karena ini ada tanda kurung, maka kita kerjakan terlebih dahulu. 36 dikurang 16 itu adalah 20 ya nak. Nah, diperoleh seperti ini. 40 dibagi 20. Ini mudah ya, kamu bisa coret dulu nolnya karena sama-sama punya 1 0, boleh dicoret ya. Lalu kita bagi 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Masih mudah ya. Oke. Kita lanjutkan ke latihan soal nomor 4 dan juga 5. Langsung saja kita bahas. Untuk nomor 4, 10 pangkat 2 ditambah akar 144 dikurang 7 pangkat 2. Sama, kita hitung dulu. 10 pangkat 2 adalah 100, 7 pangkat 2 adalah 49. Lalu berapa akar 144? Nah, itu adalah 12. Betul sekali ya. Ini dia. Sehingga kita peroleh 100 ditambah 12 dikurang 49. Nah, kalau ada yang bingung 144 kok bisa dapat 12? Ini dia penjelasannya. Kita pisahkan dua angka sehingga yang sebelah kiri tinggal angka 1. Bilangan kuadrat kita lakukan pendekatan terhadap angka 1 ini, yaitu pas 1 juga ya. Maka sisanya 0. Angka 1 itu berasal dari 1 pangkat 2. Maka posisi puluhannya ditempati oleh 1. Lalu kita lihat angka satuannya adalah 4. 4 ini dimiliki oleh bilangan kuadrat dasar yang berasal dari 2 pangkat 2 dan 8 pangkat 2. Lalu kita pilih yang mana? Kita lihat berdasarkan sisanya ya nak. Tadi ini 0 ya. Sisa ini ibu ulangi adalah berasal dari bilangan yang sebelah kiri ini 1 dikurangi pendekatan bilangan kuadratnya yaitu 1. Jadi 1 dikurang 1 adalah 0. Nah, karena sisa ini 0 kurang dari jawaban puluhan, maka kita pilih yang kecil yaitu 2. Maka akar 144 adalah 12. Sehingga di sini kita langsung tulis 12 ya nak. 100 ditambah 12 dikurang 49 hasilnya adalah 63. Kemudian kita lanjut nomor 5. 175 dikurang akar 196 dikali 2 pangkat 2 ditambah akar 361. Aduh, itu banyak banget ya operasi hitungnya. Tapi jangan khawatir ya, kita masih bisa menghitungnya. Perlahan-lahan saja ya. 175 kita biarkan dulu. Kita bisa hitung akar 196-nya dulu berapa dan akar 361. Kalau 2 pangkat 2, 4 ya nak, itu mudah. Kita hitung dulu akar 196. Caranya sama, pisahkan dua angka, 96 sebelah kanan dan sebelah kirinya 1. Pendekatannya tadi pasti 1 ya, bilangan kuadratnya berasal dari 1 kuadrat, maka puluhannya adalah 1. Sisanya 0. Lalu angka 6 bisa diperoleh dari 4 kuadrat dan 6 kuadrat. Kita pilih yang mana? Kita lihat sisanya yang tadi 0 lebih kecil dari hasil puluhannya. Maka kita pilih yang lebih kecil di antara 4 dan 6 yaitu 4. Maka akar 196 adalah 14. Lalu akar 361 sama ya nak caranya. Kita pisahkan dua angka di belakang sehingga diperoleh 61 sebelah kanan dan sebelah kirinya adalah 3.
Lalu kita lakukan pendekatan bilangan kuadrat terhadap 3. Bilangan kuadrat yang pas 3 kan tidak ada, maka kita cari yang paling mendekati 3, yaitu 4 paling dekat dengan 3. Tapi 4 lebih besar dari 3, kita tidak boleh pakai yang 4 ya. Maka kita pakainya yang 1 ya. 3 dikurang 1 kita dapatkan sisanya 2. Nah, si 1 itu kan asalnya berasal dari 1 pangkat 2. Kita tulis hasilnya ya sebagai puluhan. Lalu kemudian kita lihat dari 361 nilai satuannya adalah angka 1. Angka 1 dalam bilangan kuadrat dasar itu bisa diperoleh dari 1 kuadrat dan 9 kuadrat. Lalu kita pilih yang mana di antara 1 dan 9? Kita lihat tadi sisanya 2. 2 lebih besar daripada hasil yang menempati puluhan, sehingga kita pilih yang lebih besar ya, karena sisanya lebih besar juga. Di antara 1 dan 9 yang lebih besar adalah 9, sehingga akar 361 hasilnya 19. Kita bisa ganti di sini ya nak, sehingga menjadi 175 dikurang 14 dikali 4 ditambah 19. Jadi akar 196-nya menjadi 14, 2 pangkat 2-nya menjadi 4, dan akar 361-nya tadi adalah 19. Lalu kita hitung ya, ada pengurangan, perkalian, dan penjumlahan. Kita hitung dulu yang perkalian. Kita hitung dulu 14 dikali 4 adalah 56. Sehingga hasilnya seperti ini ya perubahannya. 175 dikurang 56 ditambah 19 diperoleh 138. Oke anak ibu semuanya, itu adalah 5 contoh soal akar kuadrat dan pangkat 2 dalam operasi hitung campuran. Semoga anak ibu bisa memahaminya. Hati-hati ya, diperhatikan ada operasi hitung apa saja, dan diperhatikan cara menghitung pangkat 2 dan akar pangkat 2-nya. Baik, terima kasih anak-anak ibu semuanya ya sudah memperhatikan dengan baik. Selamat mengerjakan tugas yang ibu berikan, kerjakan dengan teliti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.